sini Bung Karno akhirnya memimpin pergerakan. Setelah memimpin, beliau yang baca teks proklamasi. Terus dia dari presiden. Lah, Kenaro menyusun sendiri konsep perjuangannya itu. Harus membunuh Bu Gandring, harus buat tulis Bu Gandring, harus pendekatan bunuh dengan MDDes, harus begitu. Jadi dia lengah satu detik aja gagal. Kenaro. Dia sendiri yang melaksanakan soalnya. Dan dia jadi raja. Dan nama Ken Arok Soekarno ini hurufnya sama betul 8. iya, hanya diwalik-walik ini hurufnya, tersisa 3 huruf 7. SK dan U, tersisa 3 huruf Ken Arok Soekarno, ini hurufnya diwalik-walik aja. Oh iya iya diwalik-walik, tersisa 3 huruf. Jadi kalau dimulai dari Empu Sendok ya sampai nama-nama raja di Singosari sampai sekarang yang sama cuma 2 orang ini, Kera dan Soekarno, yang sama itu. Dan lahirnya di tempat yang sama, matinya dikubur di tempat yang sama. Walaupun Bung Karno tidak menghendaki. Lahirnya di mana sih? Di sama di situ. Itu artinya kebangkitan. Nah 45 ini persis sama. Nah makanya setelah Ken Arok kan di sini ada Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni, baru Kertanegara. Ya, karena 5 tahun Ken Arok. Tapi setelah Bung Karno, ya, Bartok, Bung Karno 20 tahun, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega, persis. Ini di tengah 3 orang ini. Ya, Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni. Karena Ken Arok cuma 5 tahun. Tapi karena berumur 20 tahun, satu Bartok, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega. Jadi siapa Bartok ya? Kertanegara. Jelas itu sudah besar itu Kertanegara itu besar. Nah makanya ini kalau bicara bebas ya, mengaku itu baik ya. Nah ini pernah SBY itu merasa Kertanegara Wijaya itu salah. Kalau dia tidak, andai kata dia ada yang beritahu, dia tidak akan seperti itu. Tidak akan lebih baik dia diam. Apa? Dia sudah setelah turunnya Kertanegara, Pak Harto ini ya, untuk Mojopahit ada Kediri di sini, tidak langsung ke Mojopahit, ada Kediri. Nah dikira setelah Kertanegara, Raden Wijaya, oleh SBY, tidak ada Jayakatwang di sini, Raden Wijaya sekarang ini. Iya sekarang ini jelas sudah itu, jelas. Jadi Mbak, ini penting Mbak. Itu kira-kira misal gini, Ken Arok apakah kemudian itu sebenarnya satu orang dengan jasad yang berbeda atau gimana? Nah itu, saya tidak bicara masalah spiritual, gitu ya? bicara masalah inkarnasi, tidak bisa lah ya. Oke. Jadi sekarang Raden Wijaya ya Mbak ya? Raden Wijaya jelas. Makanya coba kawan-kawan yang mungkin pernah dengar pada saat mulai gejala-gejala 212, 4, saya yakin tidak akan jatuh. Hanya yang mengganda itu jenderal, tapi akan selesai. Karena melihat sejarahnya dulu. Iya dulu. Misalnya yang mengganda itu jenderal, tapi selesai. Betul kan Rogolawi, Rakuti, akan selesai semua. Persis ceritanya ya, Pak ya. Tidak bisa dijatuhkan dari itu, tidak bisa. Tidak bisa. Lalu rupanya Pak Jokowi paham. Berarti keyakinan Mbak Gatot ini akan selesai 10 tahun. Selesai, iya. Selesai. Karena berkata pada masalah. Iya. Teori siklus itu namanya, cokro manggilingan. Iya teori siklus. Nah, coba lagi ya Pak ya, antara Abraham Lincoln dengan Kennedy ini sama. Betul iya pengganti Lincoln, sekretaris Lincoln namanya Kennedy, sekretaris namanya Lincoln. Nah, terus matinya sama-sama satu, membela diskriminasi, sama-sama tertembak di bagian kepala. Yang menembak itu dari teater lari ke gudang, yang ini dari gudang lari ke teater, persis sama. Sama. Dan yang menembak mati sebelum disidang, itu sama semua. Jadi ini berarti sama ini. Nah makanya ini ada dulu ada ya ahli ekonomi dari Amerika, tapi dia itu berdarah India. Dia ceramah di Surabaya tentang meramal ekonomi Amerika akan datang. Dia ekonomnya. Tahu sekian akan terjadi. Nah ini dasarnya ini. Jadi setelah ini bagaimana kejadiannya sekian tahun?
Setelah ini, ini pasti ini persis terjadi. Ekonomi Amerika goyang, ya karena baca ini. Jadi orang India kan, dia percaya teori siklus itu. Kalau berdasarkan teori siklus, bisa dong, bisa harusnya kita menebak setelah Raden Wijaya ini nanti Nah, itu gimana itu? Itu. Jadi kadang-kadang alam ini ya, tidak mau didahului. Oh. Iya, mau didahului, nggak mau. Akan berubah. Kalau berubah itu persis tetap kok sama, tapi perubahannya kita tidak tahu. Tapi bisa jadi kan Arok tumbuh lagi. Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Iya, enggak bisa. Iya, paham. Yang ditunggu orang ini mungkin di kacamata ya. Lereng ya, Bang? Lereng ini yang ditunggu ini. Itu baru bercusukar itu. Oh. Kacamata itu. Iya. Yang bodoh itu kan belum ada ya. Asik ya, Pak, mengamati hal seperti itu. Iya. Iya. Oh iya, apa sih sebenarnya istimewanya Ruwat Sumber Jolotundo yang jenengan tulis di salah satu buku yang lain, Mbak, kira-kira? Tentang selain tentang itu merupakan satu peringatan dari ulang tahun ya berdirinya desa. Berdirinya apa? Desa. Ya kan Ruwat kalau sumber ya mulai berfungsinya sumber peringatan per tahunan ini. Dari situ kan juga ada nilai-nilai yang perlu kita gali dari tumpeng, dari sesaji, apa sih kan di situ Kubau Rampi itu kan dibaca oleh yang ujub itu bahwa ini maknanya ini. Nah itu pelajaran. Yang Jawa nyebut apa? Buku teles. Kitab teles. Ya, kitab teles. Kalau ini, Mbak, kembali ke Mojopahit ini masih banyak teman-teman yang nitip pertanyaan kemarin. Mojopahit itu dulu sebenarnya letaknya di mana sih, Mbak, kerajaannya? Ya kita ngikuti kesepakatan sejarawan Trowulan ya. Trowulan dari keraton maharajanya di Trowulan. Ya. Dan kesepakatan sejarawan dengan penelitian yang sekian lama yang akhirnya mematok Trowulan. Ya. Benda-benda warisan, harta-harta Mojopahit itu sampai sekarang kira-kira masih ada nggak? Nah gini, jadi kalau lihat sejarah jatuhnya Mojopahit sampai perang Suropati, banyak harta-harta yang punya nilai. Perang Suropati itu? Iya, itu hilangnya kekayaan kita kalau Mojopahit, hilangnya perang Suropati itu ketahuan di mana disimpan, kita simpan terus diambil dibawa ke Eropa. Eropa itu siapa, Mbak? Belanda? Terutama Inggris ya, Belanda, Perancis. Waktu itu kan imperiumnya itu kan Inggris, kekuatan di Inggris itu kuat dari. Jadi banyak dibawa ke sana, ditandai dengan adanya pameran raya tahun 1851 di London, memamerkan hasil-hasil ini apa, merubah manual menjadi mesin dan sebagainya itu di Inggris itu ya dari mana, ilmu dari mana. Nah, ini Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, termasuk penjajah semua ya, Prancis ini. Ya kalau kita bicara secara ya netral dengan memaklumi ya, karena mereka terpaksa kan, karena sudah kehabisan segala-galanya, termasuk pangan kehabisan. Jadinya ya harus mereka ingin bertahan hidup dengan segala cara. Iya. Mungkin sekarang juga sama barangkali yang dilakukan oleh negara-negara besar itu, Amerika dan lain sebagainya, dengan teknik penjajahan yang lebih halus barangkali. Iya. Betul. Karena memang sumber daya alamnya yang tidak sebegitu megah di negara kita ya, Pak. Iya. Apalagi sekarang kalau saya tidak banyak mengikuti ya tentang tambang pengganti bahan bakar atau energi yang terbarukan itu sudah sangat rumit kalau saya tidak mampu mengikuti seperti itu. Tapi katanya memang di sini gudangnya ya. Energi yang diperbarukan
sampai di usia saat ini, usia berapa tahun Bapak? 75. 75 tahun ini kira-kira berapa buku yang Mbah Gatot tulis? Ya enggak banyak ya, cuma berapa paling ya 20-an. Saya dulu senang nulis tahun-tahun 87, 88, 89 di Jawa Pos artikel itu. Oh gitu. Terus gara-gara istri saya meninggal, saya mandek sudah sekian tahun, nulis lagi sudah ada terima. Tahu cirinya, saya tahu. Tahu ciri Jawa Pos menerima artikel yang bagaimana, saya tahu ciri, saya tidak ikuti dari bahasa kan. Campuran bahasa asing, ayo ditolei. Tapi di sebagian buku saya sering melihat judul-judul ada Sidoarjo, Kota Sungai Kuno dan lain sebagainya. Apa istimewanya Kota Sidoarjo dilihat dari kacamata sejarah? Satu ya pembentukan, jadi terbentuknya Lembah Yusita Berantas itu unik. Bahkan mungkin Nusantara tidak ada terbentuknya daratan Lembah Yusita Berantas ini unik memang. Tadinya kan semacam teluk. Sungai Berantas itu sangat besar sekali. Nah, akhirnya teluk ini lama-lama akan mengendap. Nah, mungkin Jawa dan Madura ini masih sambung. Nah, si aliran Sungai Berantas ini membentuk teluk sampai akhirnya menjadi Selat Madura. Di Selat Madura, terus dihantam oleh laut dari Laut Banda, Laut Aru, akhirnya jebol ini antara Surabaya, Madura ini. Terbentuk. Itu unik. Nah, akhirnya tempat ini tempat yang subur. Jadi dengan material dari 9 gunung, pekat sungai, pekat laut, akhirnya terjadi gelombang pasang surut, kena unsur hara dari hujan. Akhirnya daerahnya ini daerah bagus, daerah estuarin yang banyak tumbuh pohon-pohon tanjang mangrove itu, dimana ikan di situ sangat ideal untuk tempat tinggal, sehingga ikannya enak. Nah, ini kan dari rebutan jadinya nih. Iya. Ikannya sudah terkalahkan itu. Beda sama yang lain. Kalau dilihat dari kekayaan bahasa ini kan, misalnya kita sendiri orang Jawa itu. Orang Jawa itu bilang aku kan macam-macam ya, ingsun, dalem, ulun, ulo, bilang beras saja. Kalau misalnya orang Inggris paling hanya punya rice gitu kan. Kita sangat detail. Bangsa dengan bahasa yang sangat detail. Gabah kalau masih di sawah, ya, beras, nasi, itu menjadi barangkali salah satu syarat kekayaan bahasa dan lain sebagainya untuk menjadikan Indonesia pemimpin dunia mungkin ya. Mungkin begitu. Ya. Jadi lebih kaya. Jadi dari segi sastra kita ini lebih kaya. Dari sastra. Sampai sejarah itu sendiri sumbernya dua. Satu historiografi, jadi sejarah, dua buku-buku legenda. Ini kan sastra ya. Sastra yang sangat indah dan rumit. Ini padat isinya. Cuma sulit, jebol sulit dimengerti. Saking rumitnya sastranya itu, gitu ya. Itu. Jadi betul. Jadi menyangkut nama-nama benda aja kelihatan. Iya. Apalagi seperti nama-nama dusun, nggak ada nama asing. Nggak ada nama asing. Semua nama lokal dusun. Dari nama-nama pohon, binatang, kejadian kan nama lokal semua. Cuman karena memang sudah ditutupi sejarah masa lampaunya, trilogi politik, ekonomi dan budayanya, akhirnya kita terdoktrin menjadi bangsa yang kerdil. Iya. Tidak pede terhadap diri kita sendiri. Betul. Bahkan kita mau menyampaikan jati dirinya sebenarnya itu segan. Karena berhadapan dengan raksasa. Betul. Jati diri kita. Satu contoh ya, kita kan mesti pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Pangruwa. Nah, di sini kalau sampai saat ini, nah sebenarnya orang kecil ya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang besar, lihat di TV aja. Dia selalu tokoh-tokoh bangsa sekarang ini di TV itu saya lihat selalu mengatakan kebinekaan ini jati diri kita. Titik. Enggak. Jadi itu kebinekaan Tunggal Ikaan. Ini enggak pernah saya dengar itu. Mesti kebinekaan.
Bineka. Tunggal Ikanya. Binekanya hilang. Ini dalam satu paket loh, satu cengkeraman Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi diri kita itu bukan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ikaan. Berbeda tapi satu. Kalau ini dipisah, untuk berjuang untuk Tunggal Ikanya ini mati-matian. Selalu terbentur. Karena kita selalu mengatakan yang jadi diri itu kebinekaan. Nah ini apa? Jadi diri itu kita Bhinneka Tunggal Ikaan. Bineka Tunggal Ika. Iya, itu jadi diri kita. Kita merasa satu. Nah ini yang kalau diteruskan pembicaraan ini, waduh, kita menghadapi tembok besar ini. Iya. Karena kita ini ada sesuatu yang dinyatakan berbeda, permanen perbedaannya, tidak bisa ketemu.